Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dun sana soro Minang TV sadonya alhamdulillah. Hariko kita bersua kembali dengan pemirsa Suara Minang TV dalam sebuah program yang rutin kita lakukan, yaitu podcast bersama tokoh yang selalu hadir di studio Suara Minang TV di setiap jadwal-jadwal yang telah kita tetapkan. Dalam edisi 21 Februari 2023 Selasa malam ini kami menjumpai Dun sana Suara Minang TV sadonyo Suara Minang TV sadonyo podcast bersama tokoh salah seorang pejabat mantan pejabat yang berada di lingkungan pemerintahan Kota Batam. Nah, tentu Dun sana Suara Minang TV, sebelum kami berdiskusi dengan sebenarnya beliau yang sudah hadir di studio itu juga merupakan orang Sumando, orang Minang. Nah, jadi banyak saketeknya bahasa Minang nanti akan kita campur-campur berbicara dan berdiskusi dengan beliau. Nusana Suara Minang TV sadonya, sebelum kami berdiskusi, bercengkrama dan bercerita tentang apa saja tentang kehidupan beliau, tentu kami All-Kru Suara Minang TV tidak pernah berhenti berdoa kepada Yang Kuasa supaya Dun sana pemirsa Suara Minang TV yang ada di mana saja selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, All-Kru Suara Minang TV tidak pernah bosan juga untuk meminta kepada Dun sana jangan lupa men-share sebanyak-banyaknya akun fanpage Suara Minang TV dan channel YouTube Suara Minang TV itu sendiri, supaya semakin banyak men-share, semakin banyak orang nge-like, semakin banyak komentar-komentar di setiap live streaming kami dalam menampilkan program-program kepada Dun sana Suara Minang TV sadonya, tentu itu akan memberikan arti yang cukup besar akan keberadaan Suara Minang TV itu sendiri. Dukungan pemirsa Suara Minang TV terhadap keberadaan Suara Minang TV itu sangat penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan-kebaikan daripada Dun sana Suara Minang TV sadonya. Dun sana Suara Minang TV sadonya, alhamdulillah seperti di awal sangenek kita menyampaikan, salah seorang putra terbaik di Kota Batam yang sudah memasuki masa purna dari seorang pejabat yang ada di lingkungan Kota Batam. Tentu Dun sana pasti penasaran ya. Pasti penasaran karena apa dan siapa beliau yang sebenarnya. Mungkin sebagian yang juga sudah sangat mengenal beliau. Untuk itu Dun sana Suara Minang TV sadonya, jangan lupa ikuti taruh live streaming Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke. Dun sana Suara Minang TV, mohon izin ambo buka handphone dulu, membuka Facebook dulu Bang. Karena memang di live streaming Bang, yang menarik itu adalah interaksi narasumber, host dengan pemirsa yang ada di rumah. Itu yang paling menarik. Oke. Dun sana Suara Minang TV sadonya, alhamdulillah akun sudah on ya. Sebentar. Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah Bang. Santai Bang ya. Iya. Terima kasih, kami All-Kru Suara Minang TV mengucapkan terima kasih atas kesediaan Abang kami undang untuk berbincang-bincang santai dengan kami dalam sebuah program rutin kita, yaitu podcast bersama tokoh yang ada di Kota Batam secara khusus.
sehingga malam kini kita bisa bersuo dan bisa berbincang-bincang tentang seorang Berbincang-bincang ringan. Ya. tentang seorang Febri Allen. Setuju kan, Pak? Setuju. Masya Allah. Tapi sejak masa pensiun gue agak fresh abang nampak, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita harus tetap semangat. Walaupun Masya sudah Allah. memasuki masa purnabakti. Wah, inilah yang menarik. Tapi sebelum yang menarik sesuai dengan judul, itu kita mencoba menggali hal-hal yang mungkin sisi-sisi kehidupan abang yang bisa diambil hikmah bagi dunsana pemirsa Suara Minang TV. Bang, sambil abang menyapa pemirsa Suara Minang TV, tidak ada salahnya abang menyampaikan sedikit deh profil masa kecil abang di mana, kampung, keluarga yang di kampung, bla bla bla. Dan satu pertanyaan sambil itu berjalan, apa yang menarik di masa kecil seorang Febri Allen yang mungkin sampai detik ini tidak pernah terlupakan? Silakan, Bang. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Yang tentunya yang ambo hormati para pemirsa Suara Minang TV. Suara Minang TV, Bang. Suara orang awam. Masya Allah. Apalagi Berarti didampingi oleh host kita yang sudah tidak asing lagi. Ya. Kebetulan beliau juga sahabat saya. Ya. Alhamdulillah. Kota Batam yang kita cintai dan kita banggakan. Ya. Tentunya mengucapkan terima kasih nih Bang Sapril. Siap, Bang. Dan sama-sama. Jajaran Suara Minang TV yang berkenan mengajak saya nih Mesir untuk semacam berbagi lah, sharing informasi. Betul. Apa sih yang dilakukan? Dalen Sapril kan acok menyambut Dalen atau Bang Allen. Bang Allen. Ya. Setelah masa purna, apa yang akan dilakukan? Nah, terkait dengan hal itu tentunya tadi juga disinggung pengalaman masa kecil ya. Betul. Ya. Pengalaman abang masa kecil. Kamu dilahirkan di Kota Tembilahan. Oh, Tembilahan. Kota Tembilahan. Berarti daerah Riau. Di Provinsi Riau. Provinsi Riau, ya. Provinsi Riau ataupun Kabupaten Degi Hilir. Oke. Provinsi Riau. 60 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah saya sudah memasuki masa purnabakti di usia yang ke-60. Dan ini patut bersyukur walaupun rambut udah pada putih semua. Tapi tetap semangat terus berupaya untuk berkarya. Betul. Dilahirkan di Kota Tembilahan, memang orang mengenal di sana adalah kabupaten dengan julukan, ada yang menyebut Seribu Parit dan ada yang Seribu Jembatan, karena saking banyaknya, banyak parit yang ada di Indragiri Hilir pada umumnya. Ini termasuklah Tembilahan. Di parit tadi ada yang jarak 1 kilo, yang setengah kilo, kadang-kadang ada yang 300 meter. Itu sudah ada parit. Jadi memang kabupaten kami di Provinsi Riau, khususnya Indragiri Hilir ini dikenal sebagai kabupaten yang paling banyak paritnya. Maka saya juga ini termasuk anak parit ya. Jadi saya ini termasuk orang parit ya. Waktu itu saya di parit antara 12 dan 13. Jadi lokasi itu memang parit gitu ya, Bang? Ya, parit, di antara parit ada parit lagi. Di tengah-tengah itu diantaranya. Masya Allah. Jadi memang kondisi struktur daerahnya ataupun geografisnya ya. Tanah di sana ya memang tanah yang berawa, tentu memang daerah pinggiran sungai. Dan ini kita patut bersyukur karena Indragiri Hilir itu memang sebuah kabupaten yang memang alamnya memang struktur sebagai daerah bisa dikembangkan sebagai daerah perkebunan, perikanan, pertanian dan lain sebagainya. Dan juga sebagai sungai juga menjadi sarana modal untuk dilalui untuk transportasi di samping jalan-jalan yang saat ini terus dilakukan dan dikembangkan di Kabupaten Indragiri Hilir. Tentunya saya putra ke-6 Das April dari 7 bersaudara ya. Jadi saya ini putra ke-6 dari 7 bersaudara. Oh, berarti nomor 2 paling besar. Nomor 2 paling bungsu. Oh ya. Sasek host rupanya.
Lanjut, Bang. Jadi artinya kalau Ya. putra ke-6 saja udah 60 tahun usianya, artinya di atas saya tentu di atas 60 tahun. Berarti sudah termasuk Kami banyak. dari keluarga yang sederhana, kehidupannya sederhana, dan alhamdulillah berkat kegigihan kedua orang tua dan seterusnya, dari 7 kakak beradik tadi semuanya sarjana, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pada tahun 70-an gitu. Jadi Langka ya, artinya Bang, ya. pada waktu itu ya alhamdulillah kita patut bersyukur. Betul. Kedua orang tua memang care terhadap pendidikan anak-anaknya. Walaupun kita orang sederhana, bukanlah orang yang terlalu berada, tidak ya. Tapi aku bersyukur, itulah tentu pengalaman sangat banyak ketika masa-masa kecil. Kalau kami itu daerahnya daerah sungai dan juga banyak daerah pinggir sungai yang lumpur. Kami lumpur itu jadi permainan kami masa-masa kecil gitu. Jadi kami suka bermain lumpur, bermain perosotan dalam bentuk, kalau orang skinya kan di pantai yang berpasir. Kalau kami di sana tuh di pantai yang memang berlumpur. Nah, sampai saat ini ada tradisi itu seperti apa? Permainan sampan kolek itu, tapi mendayungnya itu di atas lumpur. Oh, jadi, tidak di air. Tidak di air, tapi di atas lumpur. Tapi itu jadi salah satu yang cukup menarik di kabupaten kami, khususnya Indragiri Hilir. Nah, Indragiri Hilir. Ya. Kemudian tentunya dalam masa perjalanan menamatkan SD di Tembilahan, SD, SMP. Ya, berarti di kampung ya, Bang, ya? Di kampung di Tembilahan. Kemudian SMA 1 tahun saya di Tembilahan. Selanjutnya nyambung ke SMA 2 Bogor. Nah, ya, sempat 2 tahun tamat SMA 2. Dan ketika kuliah saya melanjutkan ke Sumatera Barat, ke Padang. Oke. Tepatnya di Universitas Muhammad Padang. Karena punya sejarah yang kuat juga. Kenapa ke Padang gitu ya? Karena pada umumnya, Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu ya. Di sana Soro Minang TV disikolah connectingnya seorang Bang Febrialin Raza ya. Bisa berbahasa Minang. Selama ini memang jujur kami mengakui cukup akrab dengan beliau, tidak pernah kami berbahasa Indonesia. Nah, sebelum Dun Sanak Soro Minang TV mencoba mendengar sebuah kisah kecil dari seorang Febrialin yang saat ini sudah berusia 60 tahun dan itu adalah anak nomor 2 terakhir. Artinya saudara-saudara abang 5 di atasnya 5 tentu di atas, 1 sudah di bawah. Mungkin udah umur 70-an dan 2 sudah meninggal. 2 juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu Bang, aku lah mulai nan memberikan komentar-komentar seorang sosok Febrialin. Ambo baca dulu. Nanti silakan. Baru kita lanjutkan, Mbak ya. Terus anak Soro Minang TV balogo gak luri tabuang aja ndak kok ndak agak kalau dibayar juga so Minang. Donald bin Rajab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sudirman Koto, agih orang Sumando kita tuh teh talu. Iyo. Dulu Pak Sapril supaya lancar bahasa awannya siap. Karena lupa Pak. Kok bisa minta tolong Pak kameramen teh talu tapai itu Bang Alen gue cia ya. Boleh. Masya Allah. Terima kasih banyak Kanda Sudirman yang selalu setia mensupport Soro Minang TV. Semoga sehat dan sukses. Ya, semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Michael Kurnia, salam buat Uda Febrialin. Moga sehat selalu. Amin. Amin. Michael Kurnia. Marlina Ramli, sehat dan sukses selalu Pak Febrialin Raza. Amin ya robbal alamin. Ibu Afroza, buat komen Uniyet. Jangan menonton saja, berikan komen seketik agi salam deh host kan ada. Nah, kan gitu. Lanjut Ataf Naufal Ali. Assalamualaikum Pak Raza dan Pak host. Semoga sehat selalu, SMTV is the best. Semoga makin jaya SMTV. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Doa sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Oke. SMKV nonton lama. Oke, Dosana Soro Minang TV. Itu pelan-pelan dan santai. Dengan beliau selama ini kita menspeskan waktu 60 menit, Bang.
Yo. Tapi Jo Abang mungkin 2 jam gitu kata cerita. Bang, Yo, Bang. sebelum Abang ke Padang, Yo. tentu berbicara tingkatan pendidikan di perguruan tinggi, apalagi di Maso Abang, itu bukan sesuatu yang biasa saja. Sebenarnya itu adalah suasana atau waktu-waktu yang sangat luar biasa waktu itu gitu. Apa? Kalau berbicara tempat kuliah kan ada Pekanbaru, Kampung Abang, ada Jogja, ada Jakarta, ya kan? Banyak pilihan-pilihan bagi seorang pebrialen yang berasal dari salah satu apa namanya Indragiri, Bang. Indragiri Hilir. Indragiri Hilir. Itu kenapa Abang memilih Sumatera Barat, khususnya Universitas Bung Hatta? Zaman itu Bung Hatta itu kan baru berdiri lah, baru itu. Angkatan kedua. Angkatan kedua. Apa yang menjadi dasar Abang memilih Padang atau Bung Hatta secara khusus? Tentu punya sejarah juga. Ya. Artinya karena hampir sadonya abang-abang Ambo kan, Uni, udah tuh banyak yang kuliah di Padang waktu itu sampai SLTA. Berarti misalnya yang pertama itu SMA 2 Padang. Kemudian Uni Ambo kuliah di Unan Padang, kedokteran Unan. Dia SMA-nya SMA 2 Padang. Kemudian yang